Seringkali kita mendengar di luar sana orang mengatakan bahwa persoalan Palestina ini bukanlah persoalan agama. Persoalan Palestina ini murni persoalan politik, murni konflik politik, kepentingan kekuasaan yang saling memperebutkan sebidang tanah dan untuk bisa menguasainya serta menyingkirkan dan mengusir yang lain. Jadi tidak perlulah orang yang ada di Indonesia ikut-ikutan membahas, menyerukan aksi untuk mendukung perjuangan saudara kita di Palestina. Karena apa? Peristiwa yang terjadi di sana 100% murni kepentingan politik saja antara negara Palestina dengan negara Zionis Yahudi yang kemudian menamakan dirinya dengan negara Israel. Karena itu selalu kami ingatkan, kita umat Islam jangan terseret oleh wacana yang menyesatkan, oleh upaya yang hendak menyesatkan kita umat Islam. Karena apa? Sejak dari awal Yahudi ini memang terkenal sebagai bangsa yang culas, terkenal sebagai bangsa yang suka berkhianat, terkenal dengan bangsa yang paling suka tidak taat kepada Allah dan para rasulnya, dan mereka suka memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Hidayah, masih dalam suasana Idul Fitri. Dari atas mimbar ini kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal kita ketika kita berada di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah pun menghapuskan seluruh kesalahan dan dosa kita, karena janji Allah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman karena Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan mengenang perjuangan dan sekaligus mendoakan perjuangan saudara-saudara muslim kita di bumi para nabi dan para rasulullah, yaitu bumi Filistin atau Palestina. Seringkali kita mendengar di luar sana orang mengatakan bahwa persoalan Palestina ini bukanlah persoalan agama. Persoalan Palestina ini murni persoalan politik, murni konflik politik, kepentingan kekuasaan yang saling memperebutkan sebidang tanah dan untuk bisa menguasainya serta menyingkirkan dan mengusir yang lain. Jadi tidak perlulah orang yang ada di Indonesia ikut-ikutan membahas, menyerukan
aksi untuk mendukung perjuangan saudara kita di Palestina. Karena apa? Peristiwa yang terjadi di sana 100% murni kepentingan politik saja antara negara Palestina dengan negara Zionis Yahudi yang kemudian menamakan dirinya dengan negara Israel. Karena itu selalu kami ingatkan, kita umat Islam jangan terseret oleh wacana yang menyesatkan, oleh upaya yang hendak menyesatkan kita umat Islam. Karena apa? Sejak dari awal Yahudi ini memang terkenal sebagai bangsa yang culas, terkenal sebagai bangsa yang suka berkhianat, terkenal dengan bangsa yang paling suka tidak taat kepada Allah dan para Rasulnya. Dan mereka suka memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Karena itulah orang-orang Zionis Yahudi, jadi ada yang bertanya juga kemarin, apakah sama antara Zionis Yahudi dengan Yahudi murni? Nah, mungkin nanti kita juga akan mendapat pertanyaan seperti itu sepulang dari masjid ini. Apakah semua orang Yahudi itu Zionis? Dan apakah semua Zionis itu Yahudi? Maka saya jawab, tidak semua orang Yahudi Zionis, tapi semua orang Yahudi dilaknati oleh Allah. Itu jawabannya, ya. Karena Zionis ini adalah upaya untuk kembali menghidupkan ajaran Yahudi, bangsa Yahudi menguasai satu negara, satu wilayah, dan disitulah diharapkan Yahudi ini tumbuh dan berkembang menjadi satu bangsa, satu negara yang menguasai dan memiliki tanah tersebut dengan cara mengusir penduduk yang asli. Ini tujuan Zionis Yahudi. Ya. Jadi saya katakan ya, Zionis Yahudi tidak semua orang Yahudi Zionis, tapi semua orang Yahudi dilaknati oleh Allah. Karena itulah saya katakan, selalu saya katakan, jangan kita ikut-ikutan trik penipuan mereka yang mengatasnamakan nama negara yang mereka kuasai sekarang itu dengan nama Israel. Kenapa kita tidak layak menyebut negara itu dengan negara Israel? Karena Israel itu adalah nama dari salah satu nabi dan utusan Allah. Sudah tahu Bapak siapa Israel itu? Nabi siapakah Israel itu? Ya. Kita sering membaca Al-Qur'an. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Bani Israil adalah anak keturunan dari Israel. Siapakah Israel? Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. Gelar yang dimiliki atau nama lain yang dimiliki oleh Nabi Yakub alaihissalam itu adalah Israel. Karena itulah Zionis Yahudi begitu mereka mencaplok wilayah tanah Palestina, mereka mendirikan negara yang bernama negara Israel. Lalu mereka memerangi penduduk Palestina. Mereka memerangi saudara muslim kita yang di Palestina. Bahkan yang terakhir ketika Ramadan mereka tembaki saudara kita yang sedang sholat. Mereka berusaha untuk merebut Masjidil Aqsa, merobohkan Masjidil Aqsa. Kemudian mereka akan membangun Kuil Sulaiman, Temple of Solomon,
yang dikenal sekarang sebagai tembok ratapan. Karena di kawasan Masjidil Aqsa itu ada 3 tempat suci, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. 1 Masjidil Aqsa, 2 adalah Haikal Sulaiman, di mana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mendirikan mesbah, mendirikan masjid untuk tempat beliau beribadah dan bagi Bani Israel beribadah. Dan yang ketiga, tempat di mana Nabi Allah Isa alaihissalam dilahirkan. Jadi ada 3 tempat suci di situ. Karena itulah ketika Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya. Jadi sepanjang rute perjalanan Isra tersebut antara Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu adalah wilayah yang dipenuhi dengan berkah Allah. Wabil khusus yaitu di wilayah Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah berfirman ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Ya. Siapa yang tahu raja yang menghukum Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan hukuman bakar? Raja siapa? Namrud. Ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim karena menyerukan dakwah tauhid, akhirnya Nabi Allah Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud dengan cara dikumpulkan kayu bakar, ditembakkan Nabi Allah Ibrahim ke tengah-tengah api yang berkobar. Tapi Allah memerintahkan kepada makhluk yang bernama api itu, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi biasanya secara hukum alam sunnatullah orang yang terbakar mesti hangus. Tapi begitu kayu bakar sudah habis terbakar, Nabiullah Ibrahim malah keluar dari tumpukan arang tersebut dalam keadaan kedinginan. Kok bisa itu? Begitulah jika Allah sudah perintahkan kepada makhluk yang bernama api, ya nar kuni bardan, jadilah kamu dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Nah, karena itu begitu Nabiullah Ibrahim ini sudah Allah selamatkan dari kekejaman Raja Namrud, kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-67 ya. Jadi setelah peristiwa kulna ya nar kuni bardahu wassalaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul ahsarin wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Jadi Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim dengan keponakan beliau Nabi Lut alaihissalam untuk meninggalkan negeri yang awal tersebut menuju ke negeri yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Itulah bumi Palestina atau bumi Kan'an. Nah, kita belajar dulu, kita ingat-ingat dulu, kita sepintas mengenal sejarah wilayah dulu ya. Jadi balik dulu lagi ke awal tadi mengenai nama Israel.
Jadi Israel itu adalah nama lain dari Nabi Allah Yakub alaihissalam. Penggunaan nama Israel menjadi negara Zionis itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Apa tujuannya? Ketika terjadi kegiatan kejahatan seperti ini, seluruh dunia, khususnya dunia Islam, mengutuk kebiadaban, kezaliman, kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi tersebut. Dan kita pun umat Islam, karena setiap umat Islam itu seperti satu tubuh. Bagaimana sabda Rasulullah? Innamal mu'minun kal jasadil wahid. Orang-orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Jadi kalau dicubit satu bagian, maka bagian yang lainnya pun akan merasakan sakit. Sebagaimana tubuh kita, tersandung kaki kita, mulut kita yang berteriak, aduh. Tercubit kaki kita, mulut kita yang mengatakan sakit. Sakit gigi kita, mata kita yang tidak bisa tidur di malam hari. Seperti itulah hendaknya setiap mukmin menjadi satu tubuh. Ketika saudara kita muslim di Palestina dikhianati, dibiadabi, dizalimi, dibunuh, dibantai oleh orang-orang Zionis Yahudi, maka kita semua harus merasakan sakitnya mereka. Kita harus merasakan bagaimana sakitnya, perihnya luka yang mereka alami. Bagaimana sedih dan derita kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak. Bagaimana melihat para wanita-wanita muslimah yang ada di bumi Palestina dibantai di tengah jalan, diperkosa di tengah jalan oleh tentara Zionis Yahudi tersebut. Jangan sampai kita umat Islam yang berada di negeri ini mengatakan, sudahlah, itu urusan politis, itu urusan negara mereka, tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau kita bersikap seperti itu, maka takutlah dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi. Mukmin dengan mukmin yang lainnya bersaudara, mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu tubuh. Berarti kalau kita tidak peduli dengan saudara kita muslim dan mukmin yang ada di belahan muka bumi yang lain, apakah itu di Somalia, apakah itu di Chechnya, apakah itu di Filipina Selatan, apakah itu di Kamboja, apakah itu di Palestina, maka siap-siaplah kita akan tanggal iman dan Islam dari dada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi memang sengaja, Pak. Ya. Jadi nama Yahudi, Zionis Yahudi itu kemudian diubah menjadi negara Israel. Akhirnya apa? Kita pun ikut-ikutan. Laknatullah. Israel laknatullah. Israel dimurkai Allah. Israel kejam, Israel biadab. Tidak sadar kita bahwa kita sedang menghujat Nabi dan Rasulullah Yakub alaihissalam. Karena itu tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Sekalipun jamaah bosan, sekalipun orang bosan mendengar peringatan ini, jangan sebut Yahudi Zionis itu dengan sebutan Israel. Karena Nabi Allah Israel atau Yakub alaihissalam bukanlah Nabi yang dimurkai oleh Allah, tapi beliau adalah Nabi dan utusan Allah yang Allah muliakan dari keturunan Nabiullah Ishak alaihissalam, dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ini dipahami dulu, jangan sampai kita termakan propaganda dusta orang-orang Yahudi yang pertama. Ya. Jadi kembali lagi kepada mana tadi? Prasejarah sebelum Nabiullah Ishak, Nabiullah Ismail, Nabiullah Yakub dan Bani Israel yang lain hadir ke dunia,
yaitu dimulai dari Nabiullah Ibrahim. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim Allah berikan hadiah dengan tanah yang diberkahi itu, itulah bumi Palestina. Nah, kedatangan Nabiullah Ibrahim di bumi Palestina ini untuk menyeru, untuk mendakwai, karena orang-orang yang ada di situ yang berada di Kan'an, awalnya bernama Kan'an, ya. Bumi Palestina ini yang berbatasan dengan Yordania, sebagian Mesir di sebelah selatan, kemudian Laut Merah, Jordan. Ini adalah kawasan yang awalnya mereka menyembah berhala. Mereka menyembah banyak dewa. Jadi Nabiullah Ibrahim datang ke situ mendakwahi mereka untuk kembali bertauhid, menyembah kepada Allah. Beliau bersama istri beliau Syarah dan istri beliau Hajar. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim berusia 86 tahun, lahirlah putra pertama beliau. Dari istri kedua beliau Hajar, Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika Nabiullah Ismail alaihissalam berusia 2 atau 3 tahun, ya, Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk membawa Hajar dan putranya pindah ke Beersheba, ke pegunungan Paran. Di mana pegunungan Paran, di mana Beersheba itu adalah sepanjang semenanjung Arabia. Di Arabia itulah ada satu tempat yang bernama Paran, disitulah tempat kota Mekah sekarang. Bakkah atau Mekah, lembah. Jadi lembah Bakkah atau lembah Makkah, disitulah Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri beliau Hajar dan Ismail alaihissalam. Setelah Nabiullah Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Mekah, beliau kembali lagi ke Palestina. Jadi balik lagi. Selang berapa tahun kemudian beliau balik lagi ke Mekah. Untuk apa? Melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Allah uji Nabiullah Ibrahim, keimanan Nabiullah Ibrahim dengan ujian yang paling berat dari segala macam ujian yang pernah dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim, yaitu menyembelih atau mengorbankan putra satu-satunya yang beliau miliki, yaitu Ismail alaihissalam. Jadi beliau kembali ke Mekah melaksanakan perintah penyembelihan. Karena ketaatan beliau dan anaknya, Allah gantikan Nabiullah Ismail, Allah selamatkan Nabi Ismail, dan Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Nah, ini rentetannya dulu. Nah, setelah itu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail membangun Baitullah. Nah, ya. Jadi membangun atau meninggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan rusak ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam karena terkena banjir yang besar sehingga Ka'bah hancur, roboh, tinggallah pondasi Ka'bah. Dan ketika masa Nabiullah Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimal qawa'ida minal baiti wa Ismail, beliau meninggikan kembali pondasi rumah Allah ini, beliau bangun Ka'bah itu. Nah, ini yang perlu juga dipahami oleh kita. Kita sering kali mendengar, membaca postingan sekarang, Pak. Iya. Kenapa kok kita bersungguh-sungguh membela Palestina? Selalu ada kata-kata, kita bela kiblat pertama umat Islam. Nah, ini hati-hati.
Jadi kiblat pertama umat Islam itu bukan Masjidil Aqsa. Kalau kiblat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama memang Masjidil Aqsa. Tapi kiblat umat Islam yang pertama bukan Masjidil Aqsa. Kiblat umat Islam yang pertama adalah Baitullah, Ka'bah, Baitul Atiq, rumah tua yang ada di lembah Bakkah. Itulah kiblat pertama yang kemudian dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim. Jangan keliru. Kiblat para nabi, kiblat umat Islam yang pertama adalah Mekkah. Di kota Mekkah itu ada satu bangunan yang bernama Ka'bah. Itulah kiblat pertama. Apa dalilnya di dalam Al-Quran? Kita baca surah Al-Baqarah. Allah berfirman di situ ketika Nabiullah Ibrahim selesai mendirikan Ka'bah. Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal akifin war ruk'is sujud. Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Dan ketika kami jadikan wa ij'alnal baita masabatan linnas, rumah yang ada di Bakkah ini, Ka'bah ini menjadi rumah peribadatan setelah dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, ya. Allah perintahkan kepada kedua orang tersebut, Ibrahim dan Ismail alaihissalam, antahhira baitiya, bersihkan rumahku hai Ibrahim, sucikan rumahku hai Ibrahim. Untuk siapa? Lit-ta'ifin, bagi orang yang tawaf di dalamnya. Wal akifin, dan mereka yang i'tikaf di situ. War ruk'is sujud, dan rukuk serta sujud menyembah kepada Allah. Jadi kiblat pertama itu adalah Ka'bah. Kiblat para nabi yang diawali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika dalam perjalanan sepeninggal Nabi Ismail alaihissalam, Ka'bah menjadi pusat kemusyrikan. Banyak berhala, ada 360 lebih berhala di situ. Sehingga Allah pindahkan kiblat, perintahkan kepada para nabi-nabi Israel untuk berkiblat ke Baitul Maqdis. Karena itulah Haikal Sulaiman atau Nabiullah Sulaiman itu pun mendirikan masjid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah, beliau menghadap kedua kiblat. Yang pertama menghadap ke Ka'bah, yang kedua menghadap kepada kiblat para nabi yang ada di Palestina, Baitul Maqdis. Bagaimana cara beliau menghadap dua kiblat ini? Beliau selalu sholat di sebelah selatan Ka'bah. Sehingga ketika beliau sholat di sebelah selatan Ka'bah, di hadapan beliau Ka'bah, jauh di utara sana kiblat para nabi Baitul Maqdis. Sampai Allah perintahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, ketika hijrah di Madinah inilah Rasulullah sedih. Beliau sudah tidak bisa lagi menghadap kepada kiblat nenek moyang beliau, Ibrahim dan Ismail. Mau tidak mau harus berkiblat kepada kiblatnya para nabi yang kedua, yaitu Baitul Maqdis. Sehingga 16 atau 17 bulan lamanya Rasulullah di Madinah itu sholat menghadap ke utara, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan setiap malam beliau berdoa kepada Allah. Beliau rindu untuk kembali berkiblat kepada kiblat kakek beliau Ibrahim alaihissalam. Sehingga setelah 16 atau 17 bulan turunlah perintah kepada Rasulullah
untuk memalingkan wajah beliau menghadap ke Masjidil Haram. Jadi permasalahan sepertinya kecil, sepele ini, tapi cukup berbahaya kalau kita abaikan. Karena apa? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau menghadap ke Baitul Maqdis, orang Yahudi tepuk tangan, Pak. Kan di Mekah, di Madinah itu sudah ada orang Yahudi. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraiza. Bertepuk tangan gembira mereka sambil mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat tuh sekarang Muhammad. Berarti mereka setuju dengan agama kita ini. Mereka setuju dengan keyakinan kita. Buktinya, mereka pun kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nah, begitu turun perintah palingkan kiblat ke arah Masjidil Haram, kembali orang Yahudi menggigit jarinya sambil mencemooh. Dasar plin-plan Muhammad ini. Mereka datang ke sini pura-pura saja berkiblat ke Baitul Maqdis untuk mengundang simpati kita. Sekarang dia kembali menghadap kepada kiblat nenek moyangnya, penyembah berhala dan sebagainya. Jadi cemooh yang datang. Nah, inilah kelakuannya orang Yahudi. Dan sampai hari ini mereka tidak pernah menepati perjanjian. Ditandatangani perjanjian Camp David, mereka ingkari. Ditandatangani perjanjian damai gencatan senjata antara Palestina dengan Zionis Yahudi, mereka juga yang ingkari. Dikesepakati batas perbatasan, inilah karena kami ini bersepupu, bahkan kalian ini adalah keponakan-keponakan kami. Karena tanah Palestina ini adalah warisan leluhur, yaitu warisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim memiliki 2 orang putra. Putra yang pertama Ismail, putra yang kedua Ishak. Kalau kembali kepada syariat Taurat, sistem waris di dalam Taurat, hukum Taurat, maka siapapun yang melahirkan anak sulung, maka dialah yang menjadi pemilik sah atau pewaris tunggal. Nah, jadi kalau di dalam hukum Taurat, Pak, ya, seorang punya istri 2, yang satu lebih dicintai atau yang kedua tidak dicintai, tapi anak pertama lahir dari istri yang tidak dicintai, maka hukum waris jatuh kepada anak sulung dari istri yang tidak dicintai. Punya 2 istri, yang pertama cantik, yang kedua tidak cantik, dan kecenderungannya jatuh kepada si istri pertama, tapi istri yang kedua yang punya anak pertama laki-laki, maka pemilik warisnya adalah anak yang pertama dari istri kedua. Begitupun sebaliknya, kalau istri keduanya cantik dicintai, istri pertamanya jelek tidak dicintai, tapi anak pertama laki-lakinya datang dari istri yang tidak dia cintai, maka pemegang warisan adalah dari istri yang tidak dicintai tapi melahirkan anak sulungnya. Karena itu kalau kita membuka Bible itu, semuanya sudah diusik semuanya, Pak. Panjang kalau saya bahas mulai dari kitab Kejadian pasal 15, janji Allah kepada Nabiullah Ibrahim ketika sampai di bumi Filistin, ya, sekilas Allah memanggil Nabiullah Ibrahim, "Hai Ibrahim, sekarang aku berikan perjanjian antara aku dan kamu. Perjanjian dari pihakku," kata Allah, "aku akan kamu naiklah ke atas gunung itu dan layangkan pandanganmu ke sekelilingmu, maka sejauh matamu memandang, itulah tanah yang akan aku berikan kepadamu, hai Ibrahim." Nah, jadi sepanjang tanah mulai dari tepi utara Jordania sampai ke selatan tepi utara Mesir, sampai ke timur, ke baratnya, itulah yang menjadi tanah yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim atas perjanjian dari Allah. Sebaliknya sekarang perjanjian darimu, hai Ibrahim.
Apa perjanjian dari pihak kami ya Allah? Perjanjian dari pihakmu adalah setiap anak laki-laki, setiap orang laki-laki yang berada di dalam rumahmu harus dihitan pada hari ke-7. Ini pasal 15 kitab Kejadian. Makanya ketika Nabiullah Ismail alaihissalam lahir, beliau sudah langsung dihitan. Karena perjanjian Allah dengan Nabiullah Ibrahim, semua anak laki-laki Ibrahim harus dihitan. Semua orang yang berada di rumah Ibrahim harus dihitan. Nah, kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, cukuplah sudah semua yang Engkau berikan ini, dan cukuplah wahai Tuhanku, Engkau berikan Ismail kepadaku ini. Jadi sebetulnya tanah waris itu di situ miliknya Nabi Allah Ismail, tapi ditambahkanlah oleh orang Yahudi pada pasal ke-17, oh tidak Ibrahim, perjanjianku tidak berlaku dengan Ismail, perjanjianku berlaku dengan anakmu dari Sarah, yaitu Ishak. Tahun depan istrimu akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Dialah yang akan memiliki tanah perjanjian ini. Nah, jadi disingkirkan, Pak. Dalam versi kitab suci mereka, Nabi Ismail ini memang sengaja disingkirkan. Nah, jadi ini yang harus dipahami. Jadi memang dari awal tanah itu adalah haknya Nabiullah Ibrahim. Kalau kembali kepada hukum waris yang ada di dalam Taurat, maka pemilik sah tanah itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi karena mereka sudah mengubah-ubah, walladzina hadu yuharrifuna kalimah an mawadi'ih, mereka melakukan tahrif, penyisipan, interpolasi dan sebagainya di dalam kitab suci. Akhirnya keturunan Ismail atau bangsa Arab kehilangan haknya atas bumi Palestina, seolah-olah demikian, tapi sebetulnya itu adalah hak dari keturunan Ismail alaihissalam. Akhirnya ditawarkan ketika Muslim menguasai tanah Palestina, luar biasa, Pak. Dihormati sekali keturunan Nabi Ishak alaihissalam, keturunan Nabi Yakub. Tidak serta-merta mereka diusir dari tanah Palestina. Justru orang-orang Islam tahu betul sejarah bahwa tanah ini adalah tanah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim punya 2 orang anak dari istri yang sah, dari istri perempuan merdeka Hajar dan Sarah, Ismail dan Ishak, maka diberi izin dari keturunan Israel untuk menempati sebagian dari tanah Palestina, tapi tidak keseluruhan tanah Palestina. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi terus merongrong, terus melakukan perampasan dan perampokan. Mereka terus hendak berupaya menguasai seluruh tanah Palestina. Dengan dalih di sini juga adalah hak kami. Karena apa? Di sini leluhur kami. Nah, makanya itu seringkali dikatakan sebagai sengketa tanah leluhur. Jadi kalau kita kembalikan kepada kitab suci, jelas tanah itu adalah hak dari Nabiullah Ismail, keturunan Ismail, tapi bukan berarti keturunan Nabi Ishak tidak diberikan. Diberikan, tapi tidak keseluruhannya. Nah, itulah yang diterapkan selama ini sebetulnya. Ketika bumi Palestina kembali ke pangkuan umat Islam, ya, jadi sejarahnya panjang. Setelah bangsa-bangsa Yahudi di masa Nabi Musa alaihissalam, Allah selamatkan dari Mesir, dari Fir'aun. Mereka masuk ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kan'an tadi. Karena melihat di situ ada orang-orang yang kuat, apa orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa,
Idhab ya Musa birabbik. Pergilah engkau Musa dengan Tuhanmu. Masuk sendiri engkau dengan Tuhanmu Musa ke negeri itu. Kalau kamu bisa menaklukkan orang-orang yang ada di dalam negeri itu dan kamu selamat, maka kami akan masuk bersama kamu ke negeri itu. Tapi sebaliknya kalau kamu kalah, cukuplah kamu saja yang mati Musa. Kami akan meninggalkan negeri itu. Kami tidak mau masuk ke negeri itu. Jadi memang luar biasa. Pembangkang. Makanya Nabi Musa mengatakan, berseru, umatku ini adalah umat yang tegar tengkuk. Kalau orang sombong, keras kepala, satu waktu bisa nunduk, Pak. Kalau bertemu dengan ketika ada orang yang lebih hebat dari dia, dia akan tunduk. Tapi kalau sudah tegar tengkuk, enggak bisa, Pak. Gere, lera. Ada ngam lolo, sapang kok, sapa baan. Nah, inilah Bani Israel. Dan inilah yang dimiliki, watak karakter yang dimiliki oleh umat Nabi Musa, yang diadukan oleh Nabi Musa kepada Allah. Umatku ini tegar tengkuk, ya Allah. Jadi sangat sulitnya mengatur umat ini. Dan itu yang sekarang mereka semakin menjadi-jadi. Mereka hendak menguasai seluruh bumi Palestina. Mereka hendak robohkan Masjidil Aqsa. Mereka akan bangun kembali rumah peribadatan versi mereka, yang mereka bangga-banggakan, yang mereka anggap itu sebagai warisan milik mereka. Temple of Sulaiman, tembok ratapan Nabi Sulaiman, dengan berbagai cara. Pokoknya yang penting harus bersih bumi Palestina ini dari selain Yahudi. Harus keluar semuanya. Apakah mereka yang Kristen Ortodok, apakah mereka yang Kristen Trinitas, apakah yang Muslim, harus keluar dari bumi Palestina. Masuk Isa ini, Pak. Ya. Silakan. Ya, adzan dulu. Kita berangkat fisik kita ke sana, setidaknya harta kita yang berangkat ke sana. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hartamu persembahkan untuk perjuangan di jalan Allah, baru jiwamu persembahkan pula di jalan Allah. Kalau harta kita tidak bisa berangkat, badan kita tidak berangkat, setidaknya doakan saudara kita di sana. Anehnya sekarang mendoakan saja nggak mau, karena termakan oleh provokasi liberal, termakan oleh provokasi propaganda kafirin yang mengatakan bukan urusan umat Islam di Indonesia, itu urusan mereka di sana. Itu urusan politik murni, itu sengketa mereka sendiri. Nggak usah ikut-ikutan kita. Kalau sudah doa saja kita tidak mau, lantas apa yang akan kita jawabkan di hadapan Allah nanti kalau kita ditanya oleh Allah? Ketika saudaramu Muslim di Filistin dibantai, ketika saudaramu Muslim di Bosnia dibantai, ketika saudaramu Muslim di tempat-tempat dimanapun di bumi Allah ini lemah dan dibantai oleh musuh-musuh Islam, apa yang kalian lakukan? Berangkatkah kalian? Tidak ya Allah. Kalian bantukah dengan harta kalian? Tidak ya Allah. Apakah kalian doakan kepada Allah agar mereka mendapat pertolongan dari Allah? Tidak juga ya Allah. Karena itulah, semampang kita berada di bulan Syawal, insya Allah di antara kita ada yang melanjutkan langsung puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, ada yang diangsur-angsur. Ini masih termasuk bulan-bulan yang penuh dengan ghirah bagi kita untuk beribadah, dan salah satunya adalah berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, Allah mengijabah semua doa orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Di bulan Syawal kita yang berpuasa, sempatkan
Ikhlaskan, panjatkan doa kita kepada Allah. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami muslim di Filistin. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami muslim mujahidin yang ditindas di Filistin, yang didolimi di Filistin oleh Zionis Yahudi. Ya Allah, doakan agar apa? Turun pertolongan Allah kepada saudara kita dan turun pertolongan Allah kepada kita, sehingga dimanapun kita berada, insya Allah akan diselamatkan dan ditolong oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, malam ini bukti keimanan kita dari target 10 juta yang akan terkumpul pada penggalangan dana untuk saudara kita di Filistin. Malam ini terkumpul 8.064.500. Takbir! Allahu Akbar! Berarti ada sisa kekurangan 1.935.500 rupiah. Sisa ini dibuka sampai 2 hari ke depan. Jadi bagi jamaah yang hari ini belum membawa duit, nanti pulang akan ikut mendonasikan, membantu. Nomor rekeningnya bisa diminta ke panitia nanti. Jangan dikirim ke rekening saya, Pak. Nanti kalau dikirim ke rekening saya pakai mudik ke Jawa ya. Jadi rekeningnya ada di rekening panitia. Kekurangan 1.935.500, barangkali ada yang langsung akan angkat tangan malam ini di masjid ini, di rumah Allah yang penuh berkah ini, yang insya Allah kita disaksikan oleh para malaikat Allah yang mendoakan kita, yang sedang mendoakan saudara kita di Filistin. Monggo silakan langsung angkat tangan. Masalah duitnya menyusul tidak masalah. Contohnya Bang Iqbal, saya Pak Dokter, langsung 2 juta saya tutup. Barakallahu fiik. Monggo dibuka kesempatan, panitia silakan diamati mungkin dari ibu-ibu jamaah. Ibu-ibu ada siap? Bunda Ina 500.000 tolong disiapkan. Pak Yus, siapkan 500.000, antarkan ke panitia kalau hari ini belum bawa duit. Berarti dikurangi 500, tinggal 1.400.000. Ada lagi yang akan menyusul? Sisa 1.400.000? Ya Pak Haji, Masya Allah. 1 juta Pak Haji. Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tutup panitia, 10 juta sudah terkumpul. Insya Allah langsung dikirimkan ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina oleh para muammir Masjid Al-Hidayah. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah memberkahi usia kita, Allah memberkahi jasad kita, Allah memberkahi seluruh kehidupan kita, Allah memberkahi harta kita, dan Allah gantikan dengan yang lebih baik di dunia, dan Allah berikan tempat istirahat yang terbaik di akhirat nanti dengan rahmat dan ridhonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.